Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos Special Moment. Penonton setia Bang Yos pasti udah pada paham nih kalau bintang tamu yang hadir di Benang Merah Bang Yos bukan cuma inspiratif, tapi juga selalu punya keunikan masing-masing. Termasuk bintang tamu berikut ini. Semuanya punya cara yang berbeda buat bikin Bang Yos geleng-geleng kepala karena kelakuan mereka nih. Dimulai dari yang pertama, ada Gilang Dirga yang ternyata jadi artis karena nggak lolos tes jadi tentara. Nggak tahu kan Jakarta itu hidup susahnya kayak apa ya. Persaingannya sangat ketat, kejam kadang-kadang. Banyak juga orang pendatang akhirnya jadi gelandangan. Ya, itu betul. contohnya sudah banyak. Ya, betul. Apa yang mendorong kamu dan yakin kamu akan survive? Sebenarnya yang mendorong dan keyakinan itu adalah nggak tahu apa nekat aja waktu itu ke Jakarta. Karena sebelum memutuskan untuk ke Jakarta, aku tuh udah coba untuk tes Akmil dari Danrem 041 Gamas di Bengkulu. Oh, tes Akmil. Tes Akmil. Tahun berapa ini? Itu tahun 2007 waktu itu, tes Akmilnya. Terus sampai tingkat apa? Sampai kesehatan. Kesehatan nggak lulus? Nggak lulus di kesehatan. Karena apa? Karena waktu itu ada gejala amandel saat itu. Gejala ya. Padahal dulu, Udah. iya, mudah-mudahan ya memang belum Saya jalan. mau cerita ya. Ya. Memang tes Akmil itu kan 3 tahap ya. Pertama kesehatan. Dia dari ujung kaki sampai ujung rambut harus Betul. benar-benar nggak ada cacat. Betul. Bahkan gigi, bolong dikit yang sebenarnya dokter gigi di Pura udah selesai. Ya. Tapi dirontokkan juga. Kayak kamu amandel kan baru gejala saja. Mm-mm. Mudah sekali ngatasi amandel itu. Iya, iya. Tapi dirontokkan kenapa? Karena calonnya banyak, harus ada yang rontok. Ya, betul. Nah, lolos ini baru kesehatan. Kesehatan lolos baru psikologi. Ini baru yang paling berat itu. Ya. Jadi, yuk. Nggak lolos ya. di Apa tahap yang mendorong itu. kamu ingin jadi tentara? Memang enak jadi tentara? Karena sebenarnya kan kakek itu dulu pejuang. Terus kemudian ada 2 saudara yang masuk ke Akademi Angkatan Udara. Jadi ketika mereka pulang ke rumah pada saat Lebaran itu, mereka kan pakai baju pesiar tuh. Jadi kelihatannya wah keren banget ya, keren sekali nih tentara-tentara ini. Ya udahlah, pengen juga deh menjadi bagian dari TNI gitu saat itu. Nah kemudian akhirnya mendaftarkan diri dan kebetulan pada saat ngedaftarin diri itu, tentara-tentara yang ada di Korem itu semua pada nepuk bahu gini Bang Yos, kayak wah calon komandan kita nih. Wah baret merah nih nanti Kopassus nih, makanya dari tadi saya ngeliat ini, aduh saya tuh dulu pengen pakai baret merah gitu saat itu. Jadi udah semakin yakin gitu, bakal jadi nih bismillah nih gitu. Ternyata pas nggak lulus Akmil, ya sempat stres juga saat itu. Akhirnya ya udahlah memutuskan untuk udah nggak mau lagi ada Nyari di karir Bengkulu. lain, Nyari karir langsung lain. hijrah ke Jakarta. Langsung hijrah ke Jakarta. Terus memulai karirmu apa setelah di Jakarta? Waktu itu model. Termasuk kos kamu di mana? Waktu itu ngekos di daerah ini. Kos atau ikut orang atau apa? Awal pertama ke Jakarta ikut om dulu. Oh, ikut om. Ikut karena- om berarti semua gratis dong, nggak bayar. Iya, nggak bayar. Termasuk makannya. Termasuk makan. Itu alhamdulillah banyak terus? saudara. Setelah dari situ Mulai fight cari mulai kerjaan fight, apa? betul. Apa pertama kali apa yang kamu tekunin? model waktu itu. Model. Iya, karena aku ikut pemilihan model Indonesia by almarhum Ramli saat Oh, itu. beneran kamu juara ke? Juara kedua. Oh, Iya. model. Model setahun ikut sama beliau, terus diajak kemana-mana. Nah uangnya terasa kayaknya kalau model laki-laki tuh demand-nya kurang. Jadi mesti cari sesuatu yang lain gitu. Artis. Lalu Artis. itu, artis. Akhirnya ikut casting-casting. FTV itu. FTV betul, Oh, FTV. iya. Nah saat ikut FTV dapat dialog tuh yang cuman 1 kalimat tapi menunggunya harus Nunggunya sekitar 2 hari 2 malam. waduh lama banget memang. Iya. Gitu. Alhamdulillah sih sejak saat itu mulai terbukalah sedikit demi sedikit pintunya. Dari tadi ya apa namanya model, artis, terus kamu lari lagi ke komedi ekstravaganza. Extravaganza. Ya, ceritain gimana itu? Kalau Extravaganza saat itu memang Trans TV sedang membuka open casting lah saat itu. Nah memang untuk program Extravaganza. Setelah casting sama beberapa orang akhirnya aku kepilih, alhamdulillah masuk ke sana kemudian dikontrak sama Trans TV 3 tahun waktu itu. Bang Yos. 3 tahun dikontrak, setelah itu selain Extravaganza dicoba juga ke bidang-bidang yang lain, presenting, ke acting. Jadi alhamdulillahnya dapat pelajaran penting saat itu di Trans TV. Makanya walaupun basicnya memang Extravaganza itu dunia komedi, tapi di Trans tuh kita juga dikaryakan di tempat-tempat lain juga. Gilang, salah Ya. satu karaktermu yang paling menonjol, kamu itu bisa dibilang rajanya impersonate, ya kan?
Iya. Nah, belum ada yang sebagus kamu, konon kabarnya ya. Dari mana awal mulanya kamu punya bakat seperti itu? Oh iya. Tapi kalau boleh saya mau klarifikasi dulu. Mungkin banyak yang bagus tapi tidak terekspos aja gitu. Oh, masalah. Ya. Nah, cuman saya sih mikirnya ini bakat yang dikasih ini kayaknya mulai dari SMP saat itu saya ngikutin guru. Kalau guru kan suka ada yang nggak masuk jam kelasnya saat itu entah karena sakit atau gimana. Saya coba untuk menjadi guru tersebut di depan teman-teman lainnya untuk mencairkan suasana lah gitu. Nah, ternyata teman-teman pada suka saat itu. Oh iya mirip-mirip cara ngomongnya begitu ya benar-benar mirip. Saya masih ingat nama guru yang saya tirukan itu beliau adalah guru matematika perempuan namanya Ibu Sri Marni saat itu. Menerukan perempuan juga bisa kamu? Saat Wah, itu. hebat, apalagi laki-laki ya. Iya dan akhirnya setelah dari situ muncullah satu program namanya YKS. Di YKS Trans TV itu dulu saya benar-benar dieksplor. Coba jadi ini. Ya, mungkin orang notisnya dari sana. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan. Ebit Gade. Kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Tapi gua belum percaya nih. Nah, Itu perlu diuji. siap. Coba ya, apa ya namanya ya. Kamu menerukan tokoh yang paling populer. Ya presiden lah saat ini. Oh iya boleh, Ya siap. kan? Coba kalau Pak Jokowi gimana nirukannya suaranya kayak? Ya, saya bangga bisa diundang sama Bang Yos ke acara ini. Mudah-mudahan ya banyak yang menyaksikan. Gitu. Waduh. Gua sampai nggak berani nantang kalau gua gimana? Jangan. Jangan. Persis ya. Kalau penyanyi lu bisa nggak? Boleh siapa kira-kira? Ntar dulu ya. Ya penyanyi yang tempo dulu aja ya. Boleh. Bruri. Oh Bruri, Nah, siap. karena suaranya itu manly gitu dia. Bruri. Oh, oke, ini. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Gimana? Ini penyanyi-penyanyi pasarannya bisa rusak. Jangan. Ada hikmah di balik setiap kejadian. Kalau waktu itu Gilang lolos jadi tentara, mungkin Gilang gak akan jadi raja impersonate yang menghibur kita semua hari ini. Nah, lanjut ke bintang tamu yang kedua. Kali ini ada salah satu komika Indonesia yang lucu banget. Bang Yos sampai kasih predikat cah gendeng ngeliat kelakuannya yang random banget. Siapa lagi kalau bukan Dodit Mulyanto. Bapak saya PNS panas-panasan di sawah. PNS itu panas, Panas-panasan di sawah. panas-panasan Di sawah. petani. Ya, Ini bahasa baru petani nih. Ya, terus ibu apa? ibu istrinya PNS. Istrinya biasa lah iya kerja apa? Nyambi apa? Ya kan ibu rumah tangga aja ya sambil bantu-bantu bapak. Terus saudaramu berapa orang? 5. Nomor? Saya nomor 5. Oh, Ragil dong. Nagil. Terus saya keseharian saya main layangan, terus mencoba menghabiskan harta orang tua. Lu katanya orang duwe kok harta bintek kayak biasa. Anu Pak, rencananya dulu pengen gade tanah orang tua. Sawah, mau Iya, dijual. buat hedon. Saya pengen kelihatan sukses gitu. Oh, terus pengen gaya gitu. Iya. Cita-citanya. Sampai pikiranmu itu kalau perlu sawah dijual juga nih kan. Iya. Lah terus hidup gimana nanti orang tuamu sama adik-adikmu? Saya nggak peduli Pak. Orang peduli. Ya, saya mau foya-foya. Wih.
Biar bercanda loh Pak. Enggak, saya Kamu ini baik kok, normal. cita-citamu gendeng juga ya. Saya anak desa yang normal biasa aja, kayak kegiatan saya ya membantu bapak, masa kecil saya itu ya minimalis gitu, kayak Ikut ke sawah. ya ikut ke sawah, terus kalau lihat iklan-iklan di TV itu apa kayak jauh banget gitu, kayak misalkan kan Minder lah gitu ya. minder kayak makan misalkan apa namanya makanan cepat saji loh Pak, kan ada hadiahnya tuh. Iya, Yang boneka-boneka itu khusus Jabodetabek, po saya ngeliat ya ampun, nggak Kayak apa mungkin ini ke rasanya? rumah saya. Piye carane tuku? Itu kasihan Pak. Sebagai anak kecil kayak, wih kok bisa ya, pengen beli tapi Lah terus sekolah-sekolahmu apa? Ini SD, SMP lulus, terus SMA. SD, SMP, lulus SMA, terus kemudian saya kuliah. Lah yuk keren dong kuliah itu kok kamu kok. Ya keren gimana? Lah orang kuliah itu kan orang yang hidupnya itu sebenarnya di atas garis kemiskinan. Kuliah, Kuliah di universitas apa? UNS Solo, Apa? Fakultas apa? FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, benar ilmu pendidikan. Betul. Makanya kamu tuh jadi guru apa segala ya katanya. Betul, saya guru geografi 5 tahun. Terus, bangga orang tua saya sama saya jadi guru. Profesi Ya, terhormat. jelas lah, Ya, terhormat dong guru kok. gajinya sepele. Dari itu piro. Dikit Pak, gajinya dikit guru. Tapi kan kamu kan pandai main musik, awalnya gitar, biola. Dulu jadi kasmu kan mbak biola gitu kan, sekarang nggak kenapa? Oh, itu. Malah kamu mbak pecut kak gini, medeni gue ini. Ini Pak, kayak Apa itu? Indiana Jones nonton Pak. Wih, Indiana Jones. Coba gimana? Di actionnya gimana? Ini bisa ambruk Pak. Enggak apa-apa, Jangan. coba. Enggak Pak. Aku Enggak pengen ngerti bisa. ini alat opo ini? Ini buat kalau Indiana Jones kan, makanya saya harus bawa ini tas sama topi. Kalau enggak saya dikira Satpol PP. Daripada enggak ngapa-ngapain ya kan. Saya ini ada acara namanya stand up comedy, ya udah akhirnya saya ikut Pak. Ikut terus wih kok berhasil. Pertama lucu nggak kamu? Pertama lucu, yang kedua baru enggak. Biasanya orang pertama nggak lucu. Enggak lucu ya. Saya pertama langsung lucu, kedua wah besar kepala saya. Hah? Penonton saya ludahin. Karena nggak ada yang ketawa. Enggak. Saya pokoknya merasa lucu gitu, Pak. Kok nggak ketawa lu? kenceng ngomong. Padahal ini girl loh, kalian banyak masalah ya di rumah. Kamu budek apa-apa? Iya, ternyata memang materi kedua saya itu emang nggak lucu emang. Akhirnya dari situ dievaluasi terus, diajakin tuh sama senior-senior. Ciri-cirinya kan kamu kalem, terus jawabannya medok gitu ya kan? Iya. Ciri-ciri komedimu kan gitu. Betul. Nah, saya itu kan asli saya emang gitu, Pak, kalem. Aslinya memang kalem. Iya. Masak-masakmu, Iya. Ya memang dari tadi mau aku diem aja anak ini kalem itu lucu apa enggak, ternyata ya lumayan juga lah. Nah, ini selamat. Tapi gini ya, sorry ya, jangan tersinggung Det ya. Lihat secara fisik, muka oke lah, bener nggak saya cewek? Muka oke kan? Ya, punya rumah, punya mobil, punya motor gede, pacarnya bidadari, angel kan? Iya. Tapi aku kecewa sama kamu. Ternyata kamu penakut. Kok menakut, Pak? Nah, penakut nggak berani nikah dari dulu? Wah, Iya kan? Bener nggak? Itu penakut namanya. Semuanya sudah ada siap, ternyata kamu nggak nikahin Angel. Ah, itu namanya penakut kamu. sebentar lagi, ceritain. Pak. Oh, bentar lagi. Iya. Undang aku ya. Siap. Wah, pasti. Tapi saya nikahnya di desa loh, Pak. Hah? Di desa. Nah, ya di desa malah seneng aku no. Heeh. Biar murah terus Jadi nunggu apa lagi gitu kan? nunggu waktu yang Tepat. tanggal yang pas sesuai feng shui saya. Misalnya saya kan oriental. Jadi nikah di desa Pak biar murah. Oh iya ya, dan itu anu lah. Kalau yang di gedung-gedung mah itu udah kuno Umum. gitu, udah kuno. Harus
lain dari yang lain. Iya, Kamu kan sukanya gitu kan. melibatkan Yang unik. warga, Iya, warga desa Sinoman, gitu kan. gitu. Jadi kamu- soto wis piro? Kene urung lho. Oh iya iya. Gitu. Lancar persiapan lahir dan batinnya menuju pernikahan Amin. di Kampung Janji. Di kampung. Dan akan ngundang Bang Yos. Iya. Udah janji tadi Bang Yos mau tiketnya mau dibeliin, Iya. hotelnya mau dibayar. Bener nggak sih tadi? Belum nggak ada. Nggak ada loh gitu-gitu nggak. Ya pinter banget bocah iki ora iso diapusi gitu. Berkat Dodit nih, kita akhirnya bisa dengerin Bang Yos ngobrol bahasa Jawa lagi. Seru banget ya ngelihat mereka berdua, akrabnya kayak bapak sama anak gitu. Selanjutnya ada cewek yang lain daripada yang lain. Siapa lagi kalau bukan Vina Filipe? Semakin ekstrim kegiatannya, semakin dilakukan. Sampai beberapa kali kecelakaan tetap gak bikin cewek yang satu ini kapok. Casting, jadi aku tuh tomboy banget Pak dulu. Ya sudah tahu aku. Tapi bener-bener yang kayak rambutnya pendek, bondol gitu Pak. Yang Terus mulai apa kamu kok suka? kayak cowok deh, terus Enggak sampai terinspirasi dari mana kamu suka? nggak ada aku Olahraga panas yang aja gitu. berbahaya yang ini. Karena aku orangnya bosenan Pak. Jadi kalau misalnya aku sesuatu hal yang monoton tuh aku ngantuk. Jadi aku tuh suka adrenalin. Jadi aku tuh nyari adrenalin. Jadi kalau misalnya aku olahraga, aku nyari yang seru, yang mikir Oh, gitu. gitu Jadi ya. aku nggak suka tuh yang kayak monoton, kayak lari kan lari terus. Kayak gitu. Jadi aku maunya tuh yang seru. Kayak misalnya dulu sebelum aku masuk jiu-jitsu tuh aku ikut Muay Thai. Kan seru tuh Muay Thai Oh, kayak iya, gitu kan, iya, pukul-pukulan pukul-pukulan gitu. Sampai Enggak ada pikiran kamu nanti luka apa gitu. enggak. Blackout sih waktu itu, cuman biasa aja kan aku tanding. Ya oke, Nah terus. terus ayah aku marahin aku waktu itu. Kamu Muay Thai, kamu boxing, dipukul-pukul Oh kepala selama kamu. ini nggak izin? Nggak izin, nggak ada yang Oh tahu. gitu, oke. Kan udah lulus, karena kan dulu waktu pas belum lulus Pak, ayahku selalu ngomong gini, udah kamu sekolah aja dulu yang bener, oke gitu kan. Jadi aku selesaikan dulu aku sekolahku semuanya, aku udah lulus nyaris cum laude, udah kurang apa lagi ya, semuanya sudah kulakukan. Sekarang waktunya aku dong, aku bilang kayak gitu. Jadi aku motoran aku nggak tahu. Aku beli motor, jadi aku gaji pertamaku, Bang Yos, aku beliin motor trail. Gaji pertamaku waktu itu aku jadi presenter Euro 2016. Aku ikut casting bla bla bla, terus akhirnya aku dulu suka bola kan. Akhirnya aku ikut casting si bola, akhirnya aku masuk jadi presenternya buat Euro 2016. Masuklah aku Euro 2016. Kan kamu ada lolos. gajinya tuh, Pak. Bang. Ya pastilah gaji. Masa gratisan? Gajinya itu aku Simpen anu terus tabung lah terus beli motor. aku tabung buat beli motor trail. Nah akhirnya aku naik tuh terabas, aku bawa parang terus aku ini belah-belah hutan. Di mana? Di mana itu? Nah terus gimana cara belah hutan kalau nggak pakai parang? Iya kan masa pakai pisau? Ya nggak mungkin dong gitu. Jadi aku bawa parang tuh jadi aku ngebelah hutan di Indonesia. Bosen, abis itu aku jalan-jalan lagi, aku touring. Udah touring hampir seluruh Indonesia, bosen. Akhirnya aku masuk Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Karena waktu itu ayah aku bilang kayak gini, kamu jangan pukul-pukulan deh gitu. Jadi waktu pas motoran juga aku dilarang. Ngapain lo segala macam? Ya udah kamu pilih motor apa mobil? Kata dia gitu. Motor. Aku bilang gitu. Ya udah mobil ayah tarik ya. Ya udah tarik aja biar aja Vina pulang dari tempat syuting pakai tank top sama celana pendek doang bawa motor. Kepikiran lah tuh semalaman kan. Tiba-tiba udah ada ya kunci mobil di depan kamar tuh. Oh berarti dibolehin nih, ya udah bawa gitu kan. Berarti punya dua-duanya akhirnya. Ya dua-duanya dong. Ya, tas dulu dong Bang. Pinter Iya, kamu. pinter. Ya kan anak satu-satunya. Ya kan nggak ada Tapi lagi kalau anaknya. papamu itu aku nggak bisa kamu gitu. Jangan dong, Bang. terus. Nah, abis itu, nah itu drama pertama tuh adalah motor. Ribut tuh aku 2 bulan hampir enggak sapa-sapaan sama ayahku. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu, udah. Abis itu aku berusaha meyakinkan kalau aku tuh bisa jaga diri, ya kan? Belum kecelakaan nih. Kan. Abis itu aku touring lah naik motor itu. Touring sampai ada satu kejadian aku motornya mogok. Motorku dibawa pakai tali rafianya masuk ke dalam jeruji. Pas di mana itu, di Jakarta apa di luar Di Jakarta? Kintamani pas mau pulang. Jadi kejadiannya itu di Denpasar. Jadi kejadiannya tuh bukan pas touringnya, pas mau pulang. Pas aku mau taruh motor di bengkel. Jerujinya masuk ke jeruji.
si tali rafia-nya itu stopi motor aku, Bang Yos. Dar, boom. Aku nyium aspal, gigiku patah 5, gigiku robek, dijahit, ini aku pembuluh darahku pecah. Hidung aku agak bengkak di sini. Dan itu nggak kapok kamu ya? Enggak. Harusnya masuk Kopassus kamu. Udah kan? Itu ayah aku nggak tahu. Ayah aku nggak tahu. Jadi aku pulang, aku pakai concealer, Pak. Jadi pakai make up gitu. Bang Yos, gimana caranya dia Lama-lama pakai? ketahuan dong. Enggak. Itu gini, ayah aku kan lagi di Lombok waktu itu. Jadi emang jarang pulang. Bunda aku kan Dharma Wanita di situ. Jadi emang aku di rumah itu ya ayah, ya, gimana ya? Oh ya ini kopi gitu, tapi mukanya begini gitu, nggak kelihatan kan? Dia kan gitu, ya Vina mau ini dulu ya, mau syuting gitu, jadi cepet gitu Ini. pergerakannya. Ini anak jadi agent intel gitu. Dari Charlie's Angel gitu baru cocok. Udah sama kan, ini. nah ini terus abis itu aku syuting. Nah syuting aku main downhill. Pas downhill juga ini bahuku patah. Patah 2 begini, ribsku retak, otot otot pahaku robek 2 di sini. Jadi bolong. Bolong di sini Bang Yos. Itu juga ayahku nggak tahu. Itu aku dibawa ke Cimande waktu itu. Sekarang yang megang aku udah meninggal. Memang makasih banget itu dia yang benerin patahku tuh sampai belakang. Jadi belikatku sekarang tinggi sebelah. Udah begini aku udah nggak bisa. Nah abis itu ayah ribut kan. Kamu ngapain sih gini-gini apa segala macam. Udahlah kamu nggak usah. Kamu di rumah aja. Kamu di ini segala macam. Udahlah. Kamu nanti brain damage kalau kamu boxing. Kamu main kayak gini terus. Oh ya udah. Aku carilah kesibukan lain. Ya udah kalau gitu Vina nggak usah boxing ya. Yang nggak pukul-pukul. Iya apa ya nggak pukul-pukul. Oh, Brazilian Jiu-Jitsu. Karena kan Jiu-Jitsu itu. kiting-kitingan. Nggak ada pukul. Kitingan ya itu ya. Piting, nggak apa-apa dong. Kan Iya, paling iya. ya tangannya yang mengsong, leher yang begini kan nggak masalah. Yang penting kan nggak pukul. Kan Iya, itu iya. pertanyaannya kan yang aku garis bawahi adalah pokoknya jangan dipukul. Loh bener dong nggak dipukul. Iya. Aman berarti kan. Nah ayah nggak tahu nih. Kalau bisa patah nggak tahu dia ya. Kan baru masuk udah lama. Ayah kan udah nggak ikut jujitsu waktu itu, udah nggak ada. Oh ini Brazilian Jiu-Jitsu yang mana ya gitu kan. Roger Gracie itu dia nggak nonton. Ya sudah nggak ngeh lagi. Udah nggak ngeh lah, udah nggak ngeh gitu kan. Udah aku nggak ngomong, aku ikut jujitsu, aku ikut pertandingan, ayahku tuh nggak ngeh. Tahu setelah ajudannya Pertandingan pertama di mana? di Jakarta Open Internasional. Itu aku baru 6 bulan latihan. Kamu dapat apa? Emas. Vina ya ngomong-ngomong, kalau Jiu-Jitsu ya Brazilian termasuk itu kan bukan body contact ya, tetapi apa namanya triknya itu? Pitingan, ground fighting. Ground fighting. Ya, Tekuk menekuk lah gitu kan ya, ya. kuncian. Lu bisa nggak praktekkan? Bisa? Coba lu tekuk gue. Wah, kalau yang ini Gitu. aku yang takut Bang Yos. Siapa takut? Bang, aku takut. Aduh, Bang Yos, ya Allah. Dika, itu aku di ini video. Dika. Oh iya. Nah, ajudan Bang Yos aja, nggak apa-apa Gua deh. pengen ngerti nih. Tasnya lepas. Coba trik misalnya gini ya. Ya, ya. Kamu diganggu cowok lah. Gitu kan. Ini Kopassus loh ini, Iya, hati-hati iya, loh. iya, iya. Gitu. Coba sini. Coba triknya gimana? Gua jurinya sini nih. Di sini ya, misal gini. Oke. Misalnya gimana? Misalnya mau biasanya kalau laki-laki itu pegang-megang. Meluk-meluk. Jadi, Coba Mas Dika peluk aku sih gitu. Dika, kesempatan nih. Dari sini, dari Gitu. sini Kalau misalnya langsung dibanting gitu. Ya kayak judo dong kayak gitu. kasih judo. Gimana gitu? Kayak judo bisa, kayak jujutsu bisa. Kalau jujutsu kan bisa juga. Balik. Waduh, cekek mati lu. Ini kunci-kuncian semua itu. Oh, gitu kan. Waduh. Untung bukan aku untuk praktik tadi. Iya, jadi banyak kalau misalnya base-nya bagus, kalau mau dibanting hip throw kayak tadi nggak bisa, bisa ambil back-nya. Back-nya nggak bisa, ambil atasnya. Pokoknya banyak deh. Karena kan kalau misalnya kita tahu titiknya lemahnya di mana, orang itu nggak semuanya bisa kuat semua, kecuali Iron Man. Kalau misalnya satu kuat di sini, pasti sebelah sananya lemah. Kayak gitu. Vina, ada ronde-rondenya nggak? Ada. Satu ronde itu berapa menit? Kalau blue belt aku itu 5 menit. 5 5 sampai 6 menit. menit ya. Oh, Kalau lama loh, world 5 6. menit itu. Kalau world itu 6 menit. Itu sampai berapa ronde maksimal? Aku bisa main 4 kali sampai 6 kali.
tergantung Bukan satu kelasku. pertandingan gitu? Iya, satu pertandingan. Jadi satu pertandingan 6 menit ya Bang Yos. Aku menang nih, aku masuk lagi 6 menit lagi. Ya, diadu aku anu. menang lagi 6 menit lagi. Sampai Makanya final aku lah pertandingan gitu ya? ketiga tuh aku muntah. Saking aku udah gak kuat, karena aku gak pakai steroid, karena aku natural. Enggak. Duh, baru kali ini nih ada bintang tamu yang bikin studio berantakan. Sejauh ini nih Vina yang paling jauh. Oke, sampai di sini dulu spesial momen Bang Yos dengan bintang tamu yang unik. Pastinya masih banyak cerita yang akan hadir di Benang Merah Bang Yos. Karena itu jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.